Dia yang hidup sederhana, dewa kekayaan yang telah hidup lebih dari 3.000 tahun, tanpa sengaja jatuh ke dunia manusia. Ternyata setiap hari bergantung pada ciuman gadis untuk memperpanjang hidupnya, atau tubuh manusianya akan lenyap, dan harus mencium setiap 3 jam. Jadi dewa kekayaan harus mencium gadis. Semua orang harus mencium seorang gadis sekali. Kapan hari-hari seperti ini akan berakhir? Perasaan yang akrab kembali menyenangkan. Aku mencubitmu. Kita sepakat hanya bicara, jangan menyentuh. Kamu. Ternyata 2 minggu yang lalu, dewa kekayaan menemukan kolam permintaan. Tidak ada yang membuat permintaan. Maka dia pergi sendiri ke kuil untuk mengambil permintaan. Saat dia membawa pergi kotak amal, namun dihentikan oleh seorang wanita. Dia merasa sangat heran. Dia sudah menggunakan sihir. Mengapa wanita ini bisa melihatnya? Aku bilang, kamu masih muda dan sehat. Kenapa tidak melakukan sesuatu yang lebih baik? Sekarang letakkan kotak amal itu. Aku bisa pura-pura tidak melihat. Dan dewa kekayaan mengatakan, ini milik sendiri. Bagaimana bisa disebut mencuri? Gadis itu terkejut dengan sikapnya yang sewenang-wenang. Lihatlah pria ini, tampan sekali. Bahkan berani melakukan hal ini dengan terang-terangan. Maka dia mengulurkan tangan untuk menghentikannya. Namun malah tersandung ambang pintu. Langsung mencium dewa kekayaan. Namun gadis itu langsung pingsan. Saat itu dewa kekayaan menyadari bahwa inti emas di dalam tubuhnya hilang. Dan inti emasnya tadi ternyata ditelan olehnya. Kekuatan yang telah saya kumpulkan dengan tekun selama ribuan tahun. Bahkan inti emasnya juga hilang. Mampu menelan inti emas saya tanpa terpengaruh oleh kekuatan saya. Siapa sebenarnya yang mengirimmu? Maka dewa kekayaan ingin memeriksa apakah ada tanda di tubuh gadis itu. Namun pada saat itu gadis itu bangun. Dan gadis itu mengira dia memiliki niat jahat padanya. Gadis itu ketakutan dan berteriak minta tolong. Dewa kekayaan terus menjelaskan padanya semua yang terjadi tadi. Gadis itu mendengar dan tersenyum. Biarkan dia pergi ke rumah sakit untuk memeriksa otaknya. Awalnya gadis itu hanya lewat kuil ini. Tapi karena dia sangat sial akhir-akhir ini, dia terkena penyakit parah dan kehilangan pekerjaan. Maka dengan tulus hati dia masuk ke dalam kuil. Pria itu melihat gadis itu tidak percaya. Maka dia melemparkan mantra agar dia melihat saat dia membuat permintaan. Aku mengerti sekarang. Akulah yang gila. Dewa kekayaan melihat gadis itu masih tidak percaya. Dia mengatakan bahwa sekarang dia bisa membantunya mewujudkan keinginannya. Namun sayangnya dia lupa bahwa kekuatannya saat ini terbatas. Mencoba 3 kali berturut-turut tanpa hasil. Gadis di sampingnya tidak tahan melihatnya. Mana kekuatanmu? Bukankah kamu dewa? Aku tidak punya pil emas. Pil emasmu di mana? Di dalam tubuhmu. Ambil saja. Aku tidak punya kekuatan. Bagaimana bisa mengambil pil emas? Kekuatanmu di mana? Di dalam tubuhmu. Saya tidak menginginkan kekuatanmu. Ambil saja. Saat itu, dewa kekayaan mulai meragukan hidupnya. Dia bertanya kepada gadis itu tanggal lahirnya. Namun gadis itu malu-malu menjawab. Dia begitu cantik. Jika ingin mendekatinya, harus mulai dengan bertanya nama saat jatuh cinta. Dewa kekayaan saat itu sangat gelisah. Dia kembali bertanya tanggal lahir yang dia butuhkan. Wanita itu langsung memberikan nomor KTP. Dan pria itu menghitung dengan jari. Menunjukkan bahwa dia akan lulus wawancara seketika. Dan bahkan gajinya mencapai jutaan per tahun. Akhirnya, dia juga memberinya seorang pria tampan. Kak, kamu tidak melakukan apa-apa. Hanya berbicara. Bukankah kamu sedang bercanda? Selamat, Anda lolos wawancara. Mengenai gaji, Anda akan mendapatkan 90.000 per bulan. Jam kerja 9 pagi hingga 5 sore. Libur 2 hari di akhir pekan. Kapan Anda bisa mulai bekerja? Sekitar 90.000 per tahun, jadi 1,08 juta. Ya Tuhan. Masih di sana? Saya bisa mulai bekerja minggu ini. Bagaimana menurutmu? Apakah ini nyata? Ini pasti kebetulan. Saya yakin ini karena saya sudah cukup berusaha. Menerima pembayaran sebesar 5 juta. Apa ini? Berapa harganya? Maaf sudah menunggumu begitu lama. Sekarang saya akan mengembalikan semua uang beserta bunganya kepadamu. Kok ayam jago ini tiba-tiba mencabut bulunya? Meminjam 40.000 yuan selama 2 tahun tapi belum dikembalikan. Beberapa waktu lalu tidak dikembalikan dan menghilang. Kok tiba-tiba ada perasaan bersalah? Bahkan uang pokok dan bunganya dikembalikan. Dia pasti tiba-tiba merasa bersalah. Kamu hebat.
Ke rumah sakit mana? Ini tidak mungkin. Beberapa waktu lalu sudah stadium akhir kanker. Apa yang telah terjadi? Lihat, tidak hanya tidak menyebar. Kanker bahkan mulai berkurang. Terlalu aneh. Saya sudah bekerja bertahun-tahun tapi belum pernah melihat ini. Ramuan emasku. Bagi manusia biasa seperti kalian, itu adalah obat besar. Pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan. Benar-benar seperti dewa. Jadi saya bertemu dengan dewa keberuntungan. Jika semua yang dia katakan benar. Jadi, apakah di perutku ada pil dewanya? Tanah, keluarlah. Kapan saja, di mana saja. Asalkan memanggil namaku, Tanah. Saya akan muncul. Xiao Kiki, mengapa kamu berpakaian seperti ini lagi? Xiao Kiki, apa yang kamu tahu? Pola Xiao Qi. Setelan jas putihku dipadukan dengan motif bunga gelap. Pola, sederhana dan elegan. Sangat elegan. Lupakanlah, kamu hanya bisa melihat warna abu-abu. Ada apa dengan saya, dewa kekayaan yang sibuk? Di tubuhmu, mengapa tidak ada gelombang kekuatan? Jiang Huai, di mana ramuan emasmu? Berbicaralah lebih pelan. Jangan berteriak, nanti gedung ini roboh. Maaf. Ada apa? Pil emas itu adalah nyawa kami, Dewa Es. Kemarin saya pergi ke kuil Dewa C untuk mengambil harapan. Dicium oleh seorang wanita manusia. Dan pil emasku berpindah ke tubuhnya. Kekuatan magis saya semuanya ada di tubuhnya. Tunggu sebentar, informasinya banyak sekali. Kamu dicium oleh manusia di wilayahmu sendiri. Wanita itu kehilangan golden core-nya. Bagaimana bisa? Apakah kamu yakin dia manusia biasa? Seharusnya manusia biasa tidak bisa menahan energi sebesar ini. Setelah golden core masuk ke dalam tubuhnya, dia akan meledak dan mati. Tangan-tanganku. Apa yang terjadi? Kamu sudah terlalu lama meninggalkan golden core. Tubuhmu akan menjadi semakin transparan, hingga benar-benar menghilang. Lalu bagaimana ini? Bukankah golden core berada di tubuh wanita itu? Cium. Kamu hanya perlu menciumnya setiap 3 jam. Cium. Maka kamu bisa menarik energi dari tubuhnya melalui Qi, mengeluarkan kekuatan dari tubuhnya. Namun, Qi kamu akan segera hilang. 3 jam kemudian kembali ke dalam inti emas. Apa maksudmu aku harus menciumnya? Ini hanya solusi sementara. Golden Core adalah sumber kehidupan kita. Semakin lama Anda meninggalkan Jindan, tubuhmu akan semakin lemah, hingga benar-benar menghilang. Jadi, Jiang Huai, kamu harus segera menemukan cara untuk mengeluarkan Golden Core. Jangan ditunda lagi, kamu akan lebih berbahaya. Oke, aku mengerti. Saya akan pergi mencari sekarang. Ayo, cepat pergi melihat. Aku menemukan sesuatu. Energi C Dewa berada di dalam tubuh manusia. Siapa kamu? Aku tidak mengenalimu. Jangan mendekat. Saya telah memanggil seseorang. Dokter, Berhenti, naga hitam. Jika ada masalah, hadapilah aku. Ternyata kamu kehilangan energimu. Jiang Huai kehilangan energinya. Kamu hanya manusia biasa. Dengan apa kamu bisa mengalahkanku? Ahahaha. Kamu begitu lemah, sekarang giliranmu. Kita telah bertarung selama ratusan tahun. Sebelumnya, aku selalu terluka parah olehmu. Kali ini giliranku. Kamu sekarang terlalu lemah. Kamu bukan lawanku. Energi yang begitu kuat, terbuang sia-sia di tubuh manusia. Jatuh ke tangan manusia biasa. Apakah tidak disayangkan? Tunggu saya untuk membuka perutnya. Mengambil energinya. Apa yang harus dilakukan? Maka, tidak ada lagi Dewa C di dunia ini. Aku tidak perlu lagi menjadi yang kedua selama ribuan tahun. Jangan mendekat. Ini urusan antara kita, biarkan dia pergi. Naga hitam. Jangan. Jangan. Tenanglah, hari ini, aku akan melindungimu dengan segala cara. Jiang Huaizi, aku tidak akan membiarkanmu mati. Aku akan mengembalikan ramuan emas itu padamu.
Aku akan mengembalikan pil emas kepadamu. Hei Long, kakekmu sudah kembali. Kamu ngapain? Hari ini kamu harus hidup. Mengapa kamu di sini? Bagaimana kamu kembali? Apakah dia baik-baik saja? Bagaimana mungkin begitu mudah? Dia melarikan diri. Mengapa kamu tidak mengejarnya? Kakak perempuan. Jika tidak bisa mengejarnya, apa yang harus dilakukan? Dia sudah berbaring selama 2 hari. Dia tidak akan mati kan? Bukankah itu es sian? Apakah itu benar-benar bisa? Apakah struktur tubuhnya sama dengan manusia normal? Jika dibawa ke rumah sakit, apakah akan diotopsi? Otopsi. Kamu sudah bangun. Aku tidak perlu diotopsi. Aku baik-baik saja. Aku sudah sangat baik. Kamu tidak merusak otakmu kan? Apakah Esian memiliki otak? Tentu saja. Tidak, dia tidak bicara tadi. Maka yang kudengar adalah suara hatinya. Kamu lihat apa? Jika bukan karena melihat sendiri, siapa yang akan percaya bahwa ini adalah Esian? Sepertinya saya benar-benar bisa mendengar apa yang ada di dalam pikirannya. Sungguh aneh. Jadi, sekarang kamu baik-baik saja. Cepat ambil golden coremu. Maaf, saat ini aku tidak bisa mengeluarkannya. Apa yang kamu katakan? Lalu, bagaimana aku harus berbuat? Aku seorang gadis remaja. Aku tidak bisa terus-terusan bersamamu seperti ini. Tidak, maksudmu apa? Apa yang salah denganku? Aku masih seorang remaja laki-laki. Aku merasa diriku masih rugi. Pasti ada jalan keluarnya. Kenapa ini tidak berguna? Baiklah. Aduh, bagaimana ini? Keadaan sudah sampai seperti ini. Kamu hanya bisa tinggal sementara di sini dulu. Lagi pula, setiap 3 jam, aku akan menghilang jika tidak bertemu denganmu. Masalah Black Dragon ini juga tidak akan berakhir begitu saja. Apa yang kamu katakan, sayang? Masalah utamaku sekarang adalah tidak ada Golden Core di dalam tubuhku. Aku akan pergi dalam 3 jam. Dan ketika Jin dan meninggalkan saya akan melepaskan energi besar. Kamu akan meledak dan mati dalam waktu singkat. Jadi, kita saling membutuhkan. Ah, ini pakaianku, sepatuku. Bukankah ini barangku? Bagaimana kamu bisa muncul? Mulai hari ini kita adalah teman sekamar di rumahmu. Kenapa ekspresi wajahmu begitu? Apakah kamu tidak memberitahu keluargamu? Kalau begitu, biar aku yang memberitahu. Aku yatim piatu. Tidak ada orang tua. Maaf ya. Hari ini ada yang masuk kerja bernama Sen King. Tolong perhatikan dia. Jika ada kebutuhan, segera penuhi dia. Bahkan makanan pun tidak boleh dimakan. Apakah kamu sakit? Sungguh tidak masuk akal. Apakah aku terlihat seperti orang yang mudah diintimidasi? Bukan itu. Apakah Direktur Lee baik-baik saja? Apakah pekerjaan ini bisa diselesaikan oleh manusia? Oh, ada lagi. Aku ingin makan. Sangat berisik, benar-benar berisik. Jam berapa sekarang? Sudah 3 jam. Sen King, 3 jam. Aku tidak menciummu. Apakah kamu tahu aku hampir 30? Saya bosnya. Tidak ada yang berani memecatmu. Sudah jam berapa ini, masih belum makan. Tak heran kena kanker lambung. Rasanya enak. Kamu adalah bos. Mengapa tidak terlihat seperti? Aku sudah hidup begitu lama. Beberapa industri tidak terlalu normal bukan? Lagi pula, aku adalah dewa kekayaan. Sebagian besar perusahaan di seluruh kota Jiang adalah milikku. Hanya saja malas mengurusnya. Jadi saya serahkan kepada keluarga. Keluarga mereka sudah mengikuti saya sejak 800 tahun yang lalu. Jadi keluarga mereka sudah tahu identitasmu yang sebenarnya. Oke, sudah tahu. Oh tidak. Apakah aku sudah jatuh cinta padanya? Baiklah, tuanku dewa kekayaan. Aku pergi bekerja. Beruntung dalam urusan keuangan. Kamu, Jiang Huai.
Kamu sudah kalah, kamu sudah jatuh cinta. Kembali ke tempat asalmu. Ah, lebih memilih cinta daripada persahabatan. Datanglah dengan lembut. Cepat duduk di sampingku. Hahaha, Pak Fu, King adalah seperti yang saya katakan sebelumnya. Desainer baru di departemen kita. Ayo, saya akan menghormati Anda dengan segelas. Saya tidak berani. Saya menghormati Anda, Sen King. Kamu tidak pantas untuk menemani seseorang seperti Mer Jiang. Ayo. Tanah, ya, saya punya teman. Dia selalu memikirkan seorang gadis. Begitu bertemu dengannya, dia merasa tidak nyaman. Selalu merasa sesak napas. Menurutmu ini apa yang terjadi? Aku sudah bilang suka. Kamu pasti suka sama si Sen King. Bukan aku, tapi temanku. Pak Jiang, Sen King sudah terintegrasi dengan baik. Pelanggan sangat menyukainya. Mereka berdua bahkan berencana untuk berkencan sendiri nanti. Jangan khawatir, tidak boleh berkencan sendiri. Ayo, cantik, kamu siapa? Jangan mendekat, tolong. Hahaha, aku datang. Hahaha, tolong. Mereka semua mengangguk. Kamu hari ini tidak menemani aku membayar pajak. Bersiaplah untuk dipecat, bodoh. Kamu siapa? Siapa kamu yang datang ini? Jahat, aku baik. Tadi aku sama sekali tidak bisa mengendalikan diriku. Mereka benar-benar menjebakku. Sen King, bisakah kamu sedikit waspada? Sekarang aku tidak punya kekuatan. Tidak setiap kali aku bisa datang menyelamatkanmu. Kamu harus lebih waspada. Yu Sanshan punya niat jahat padamu. Tidak bisa kamu lihat. Kamu masih pergi ke sana. Jadi aku memikirkan komisi yang tinggi dari transaksi ini. Kamu benar-benar kekurangan uang. Manusia memang selalu tamat. Aku tidak pernah puas. Kau brengsek Jiang Huai. Mengapa begitu sulit rasanya? Aku menangis.